kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Inga Rusantari dengan NIM 2017-210292 dari kelas B Metodologi Penelitian Prodi S1 Manajemen STIE Perbana Surabaya. Akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital, Struktur Modal, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Latar belakang penelitian ini adalah peneliti melihat dari tujuan didirikannya perusahaan adalah mencari keuntungan. Sama seperti halnya perusahaan manufaktur yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga memiliki nilai jual untuk dipasarkan dan memperoleh keuntungan. Perusahaan yang berhasil merupakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Maka dapat dikatakan profitabilitas sangat berpengaruh terhadap perusahaan manufaktur. Kerangka pemikiran pada penelitian ini, yang pertama, intelektual kapital berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Karena intelektual kapital dapat dikatakan sebagai dasar berkembangnya perusahaan yang menjadikan nilai tambah perusahaan sehingga mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Karena struktur modal merupakan ukuran besarnya kebutuhan perusahaan yang didasari oleh keputusan keuangan. Keputusan keuangan yang tidak efektif dan tidak efisien akan meningkatkan biaya modal. Biaya modal yang tinggi akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Karena semakin baik keputusan dan pengawasan manajemen yang dilakukan kepemilikan institusional, maka semakin besar pula profitabilitas perusahaan. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Karena semakin besar aktiva dan aset dalam kegiatan operasional, maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan, sehingga mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah saya jelaskan, didapatkan hipotesis penelitian yaitu H1 sama dengan intelektual kapital berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. H2 sama dengan struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. H3 sama dengan struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Dan H4 sama dengan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya, metode penelitian. Ada rancangan penelitian. Jika dilihat dari perspektif cara memperolehnya, data ini menggunakan data sekunder, sehingga data penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan berdasarkan dimensi waktunya, data ini menggunakan data panel atau bullet data, sehingga subjek penelitian ini diambil dari banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Lalu ada batasan penelitian. Yang pertama, ruang lingkup penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yang kedua, variabel penelitian ini hanya menggunakan variabel bebas intelektual kapital, struktur modal, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat profitabilitas. Yang ketiga, periode penelitian ini hanya pada tahun 2015 sampai 2019. Lalu ada identifikasi variabel. Penelitian ini menggunakan variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel terikatnya atau variabel dependennya yaitu profitabilitas, dan variabel bebasnya atau variabel independen terdiri dari intelektual kapital. Selanjutnya, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel terikat adalah profitabilitas yang diukur menggunakan salah satu rasio profitabilitas yaitu ROA. Yang kedua, variabel bebas yaitu intelektual kapital yang diukur menggunakan rumus FAHU, FACA, dan STVA. Lalu struktur modal yang diukur menggunakan rumus DER.
Lalu ada struktur kepemilikan yang diukur menggunakan rumus kepemilikan dan rumus institusional. Dan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan rumus ukuran sama dengan LN. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling dengan 3 kriteria. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, memiliki laporan keuangan yang lengkap periode 2015 sampai 2019 dan laporan keuangannya disajikan dalam mata uang rupiah. Lalu, data dan metode pengumpulan data. Data penelitian ini yaitu diambil dari laporan keuangan beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019 dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Terakhir ada teknik analisis data. Teknik penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda atau MRA dan alat analisisnya menggunakan aplikasi SPSS. Lalu ada analisis deskriptif. Yang pertama, pengujian asumsi klasik, yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua, menentukan model regresi, yaitu menggunakan regresi linear berganda atau MRA. Yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji T, uji R, dan uji R kuadrat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.